Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Hari ini kita masuki materi aktivitas pembelajaran atletik nomor lompat jauh. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Dan ketika sudah selesai berdoa, kalian siapkan buku tulis pembelajaran BJUK dan juga buku penunjang yang telah disediakan oleh MTS Negeri 2 Lamongan. Ataupun kalian juga bisa melihatnya di e-learning, di bahan ajar. Sudah saya sediakan bentuk e-book itu, tinggal kalian sesuaikan, kalian buka materi lompat jauh. Baiklah adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mengenai tentang tahapan-tahapan lompat jauh itu. Yang kedua yaitu mengenai tentang potensi fisik sebagai penunjang lompat jauh. Dan yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai karakter sportivitas. Nah, adik-adik kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang tahapan-tahapan lompat jauh. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwasannya jika kita menginginkan hasil yang maksimal, maka seorang pelompat itu harus mengetahui, memahami, dan juga melatihnya mengenai tentang tahapan-tahapan lompat jauh itu. Ada apa saja tahapan lompat jauh itu? Yang pertama yaitu awalan atau disebut dengan ancang-ancang. Yang kedua adalah tolakan atau disebut dengan tumpuannya. Dan yang ketiga adalah sikap badan di udara. Dan yang terakhir yaitu sikap pendaratan, sikap pendarat ini. Nah, maka di dalam tahapan lompat jauh itu keempat ini harus bersinergi. Harus berkaitan satu sama lain. Ancang-ancangnya bagus, tolakannya juga bagus, sikap badan di utara juga bagus, dan sikap akhir yaitu pendaratan juga bagus. Maka bisa dipastikan bahwasannya hasil yang maksimal dalam lompatan itu menjadi bisa sempurna. Yang kedua adik-adik yaitu mengenai tentang potensi fisik. Mengapa penting potensi fisik itu sebagai penunjang lompat jauh itu? Perlu kita ketahui bahwa untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam cabang olahraga atletik, khususnya nomor lompat jauh, harus didukung oleh berbagai kemampuan fisik dan juga unsur potensi biologis. Nah, suatu hal yang optimal dalam lompat jauh untuk mencapai prestasi dalam nomor lompat jauh harusnya didukung dengan potensi biologis. Salah satunya adalah kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan juga koordinasi gerakan. Beberapa potensi tersebut sangatlah berperan penting dalam lompat jauh itu. Saya contohkan saja. Nah, saya pernah mengatakan bahwasannya kecepatan itu, kecepatan gerak, kecepatan lari mempengaruhi hasil lompatannya. Bayangkan saja, kita tahapannya, awalan saja kita tidak berlari dengan cepat, maka bagaimana kita bisa lompatan itu bisa sejauh mungkin? Nggak akan bisa. Jadi kecepatan akan mempengaruhi hasil lompatannya juga. Itu salah suatu contoh potensi fisik atau unsur biologisnya. Nah, yang kedua unsur saya contohkan daya ledak. Ya, daya ledak atau tungkai. Nah, daya ledak ini juga mempengaruhi hasil lompatannya. Ketika daya ledak atau tungkai yang bagus juga lompatannya juga bagus. Yang terakhir saya contohkan koordinasi gerakan. Nah, maka jika bertumpu, kaki bertumpu di papan tolakan yaitu kanan, maka kaki yang kiri harus lompatan ke bak lompat. Jadi begitu dengan sebaliknya, jika kaki kiri sebagai kaki yang terkuat untuk tumpuannya di balok lompat itu, maka berarti harus kaki kanan untuk lompat yang dahulu ke bak pasirnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai tentang nilai-nilai karakter sportivitas.
Nah, ada di banyak sekali karakter-karakter sportivitas yang bisa kita integrasi dalam lompat jauh ini. Saya mencontohkan dua saja. Yang pertama yaitu karakter semangat. Bagaimana karakter semangat bisa terintegrasi, terwujud membiasakan karakter semangat dalam lompat jauh itu. Apa sih karakter semangat itu? Karakter semangat yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bersama-sama, baik untuk individu, kelompok, ataupun bangsa dan juga negara. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan praktik dalam olahraga ini? Sebagai contoh, dalam praktik pembelajaran lompat jauh ini ada teman sejawat ya, teman kelas kita ajak teman kita praktik bersama-sama, kita ajak bermain, kita ajak sama-sama mengikuti pembelajaran. Jika ada teman yang kita bermalas-malasan, kita bantu memotivasi, kita ajak untuk beraktivitas fisik, kita ajak untuk bermain. Nah, itu membudayakan atau mampu mengintegrasikan karakter semangat itu. Itu dalam praktik dalam olahraganya. Nah, bagaimana ketika kita mampu mengintegrasikan karakter semangat itu? Tentunya kita memiliki peran dalam kehidupannya untuk menunjukkan rasa semangat dalam setiap aktivitas. Dalam setiap kegiatan itu kita selalu menunjukkan sikap semangat kita. Semangat untuk bertindak, semangat untuk berpikir, dan semangat untuk dan lain sebagainya. Yang kedua adik-adik yaitu karakter disiplin. Apa sih karakter disiplin itu? Karakter disiplin itu yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan juga patuh pada berbagai ketentuan ataupun peraturannya. Nah, bagaimana cara praktik dalam olahraga? Contohnya yaitu tepat waktu dalam bermain, tepat waktu dalam pembelajaran. Nah, itu cara mengintegrasikan praktik dalam olahraga. Nah, juga ada lagi melakukan sesuai instruksi atau arahan. Guru pembelajar menginstruksikan seperti ini, berarti kalian juga harus mengikutinya. Agar untuk apa? Untuk mengikuti arahan atau instruksi dari guru pembelajaran itu. Nah, itu praktik dalam olahraga. Tentunya kita ketika mampu mempraktikkan dalam olahraga itu membuat pembiasaan mengintegrasikan karakter-karakter disiplin itu, tentu praktik dalam kehidupannya kita selalu tepat dalam setiap kegiatan. Kita tidak molor, kita harus tepat waktu. Karena itu pentingnya untuk mengintegrasikan karakter disiplin itu. Nah, adik-adik, tugas hari ini yaitu sebenarnya sama seperti minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu yaitu mengenai tentang laporan olahraga dalam mingguan. Saya ulangi lagi untuk mengingatkan kalian bahwasannya penting sekali melakukan olahraga itu. Nah, adik-adik, lakukan olahraga di rumah ataupun di luar rumah dengan memilih olahraga mana yang kalian sukai. Jadi kalian bebas memilih olahraga apapun. Nah, buatlah laporan olahraga mingguan seperti minggu yang lalu ya, dengan contoh yang ada di slide nanti saya tunjukkan juga. Nah, kalian tidak perlu mencetak atau print hasil laporan tersebut, cukup kalian tulis tangan di buku tulis atau kertas sejenisnya. Lalu kirim foto tersebut ke e-learning. Batas pengumpulannya 1 minggu terhitung dalam mulai jam pembelajaran berlangsung. Jadi kalian foto, nanti kalian kirimkan ke e-learning ya. Nah, adik-adik, yang kalian kirimkan ke e-learning bukan aktivitas gerak spesifik. Jadi mulai dari tahapan-tahapannya tadi ya. Bukan itu yang kalian kirimkan, melainkan olahraga yang kalian sukai. Kalian bebas memilih olahraga apapun. Kalian bebas memilih olahraganya
Nah, ingat, jika mengharuskan keluar rumah dengan olahraga seperti bersepeda ataupun goes, harus menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini saya contohkan contoh format laporan olahraga mingguan. Nah, ini adik-adik contoh laporan olahraga mingguan. Jadi saya contohkan, namanya kalian tulis, kelasnya juga, nomor telepon, nomor absen, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu olahraga, kalian melaksanakan olahraga kapan, hari apa, bulan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Nah, jenis olahraganya apa? Misalnya saya contohkan goes. Durasi olahraganya 45 menit. Di mana lokasinya? Di Desa Kentong sampai di Desa Nginjen misalnya, karena goes jadi sekitar membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Nah, jangan lupa ini poin yang terpenting. Jadi nilainya di sini. Nilainya itu adalah bagaimana kalian mempraktikkan olahraga itu, dan kalian harus tahu manfaatnya untuk apa sih kita olahraga itu ya. Nah, manfaatnya yaitu goes itu dengan bersepeda atau goes secara teratur dapat merangsang dan meningkatkan fungsi jantung, memaksimalkan kerja paru-paru dan sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, adik-adik, itu saja sedikit materi dari saya. Jangan lupa kalian olahraga ya, karena itu penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.